Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah 1 minggu sudah kita tidak ketemu ya? Ya. Baik semua? Alhamdulillah. Baik ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Rosi sakit. Rosi sakit. Sama siapa lagi? Rosi sakit. Risna. Dari kemarin atau hari ini? Oh, Nazwa juga sakit. Nazwa juga sakit. 3. Musimnya ya, hati-hati ya, berarti vitaminnya dibanyakin ya, terus makanannya juga diperhatikan biar enggak gampang sakit. Panas hujan terus ya. Oke. Silakan ketua kelas atau yang mewakili untuk dipimpin berdoa sebelum memulai kegiatan kita hari ini. Semuanya persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tadi sudah gini. Kemarin kita sudah mempelajari apa saja ya? Ada yang sudah kalian pelajari minggu lalu? Ada polusi, pencemaran, limbah juga. Terus apa lagi? Macam-macam limbah. Selain macam-macam limbah, pencemaran air. Terus apa lagi, Ovi? Macam-macam polusi. Nah, tadi kan kalian sudah menyebutkan ada pencemaran, ada limbah, ya kan? Ada polusi. Nah, bingung nggak, Cah? Masih bingung nggak? Agak bingung. Nah, untuk mengulas atau mereview materi yang sudah kita pelajari kemarin, nah, saya ingin bertanya di sini. Tadi kan ada yang menyebutkan polusi, pencemaran, ya kan, limbah. Nah, 3 kata ini sama atau berbeda kemarin? Berbeda ya. Oke, kalau berbeda, bedanya di mana? Ada yang bisa membantu saya untuk menjawab? Oke, Azril, coba Azril. Sebentar, Rio. Coba Rio. Kata teman-temanmu tadi kan berbeda. Bedanya apa, Le? Bedanya itu karena polusi dengan pencemaran itu sama. Sedangkan Pencemaran dengan limbah itu tidak sama. Tidak sama. Kata Azril tadi, pencemaran sama polusi itu sama, Bu. Terus limbah dengan pencemaran itu berbeda. Benar atau salah ya kira-kira? Coba ada yang bisa menjawab nggak kira-kira? Kalau tadi kata Ariel, limbah dengan pencemaran itu berbeda, kira-kira bedanya di mana? Yuk, kira-kira ada yang bisa membantu saya? Rizka, silakan. Pencemaran. Peristiwa masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup. Ya. Zat ataupun komponen lain yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Oke. Dan merugikan makhluk hidup dalam suatu ruang interaksi makhluk hidup untuk bertahan hidup. Kalau limbah, buangan atau sisa aktivitas yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari. Oke, pinter Rizka. Jadi tadi kalau ya benar ya, berbeda antara pencemaran dengan limbah. Kalau polusi dengan pencemaran sama, cuma beda istilah saja tulisannya ya. Pada intinya sama. Nah, kalau limbah tadi yaitu sisa kegiatan atau aktivitas ya, biasanya yang kita lakukan. Terus untuk pencemaran di sini kata Rizka tadi masuknya atau dimasukkannya zat. Nah, di sini berarti dengan kata lain ada polutan yang masuk ya. Nah, tadi ada kata masuknya dan dimasukkan. Nah, di sini kalau kita identifikasi atau kita teliti di sini ada 2 kata yang berbeda ya di sini. Masuknya dan dimasukkannya ya. Berarti ada
apa di sini? Kalau dimasukkannya berarti seperti apa, Cah? Nah, betul sekali, di sini berarti ada campur tangan manusia ya, di sini dimasukkannya, sedangkan masuknya, nah di sini berarti ada kata biasanya terjadi secara alami. Kalau manusia berarti ya jelas ya, manusia kan suka ini. Oke, jadi ini ya tentang perbedaan pencemaran dan limbah. Nah, saya ulas lagi, coba ada yang tahu nggak macam-macamnya limbah? Oke, silakan. Neha. Nah. Oke, benar ya Neha. Tadi kata Neha yaitu untuk perbedaan limbah itu ada dua macam, ada organik dan anorganik. Oke, di sini ada yang bisa membantu saya nggak tentang contoh dari limbah anorganik dulu? Ada yang bisa? Oke. Plastik botol kaca. Selain plastik botol kaca, ada yang bisa menambahkan? Karet. Oke, bener, tegar. Terus apa lagi? Besi. Terus tadi kayaknya saya sempat dengar sedikit apa? Styrofoam. Nah, oke, tadi untuk contoh yang anorganik. Nah, kalau yang organik itu yang seperti apa? Oke, siapa nih? Oh, Mas Roful. Oke, Mas Roful, silakan. Contohnya sisa sayur, kotoran hewan, dan sisa hasil pertanian. Oke, kok tiba-tiba sisa sayur, kotoran hewan, dan apa tadi? Hasil pertanian. Hasil pertanian. Nah, kok tiba-tiba ada contoh itu? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan ke saya apa itu yang organik? Kira-kira limbah yang bagaimana dia? Oke, yang mudah terurai. Sedangkan yang anorganik? Oke, sulit diuraikan. Kemarin sampai pencemaran air ya. Nah, oke, berarti kita sudah masuk ke macam-macam pencemaran ya. Nah, secara garis besar kemarin macam-macam pencemaran itu terbagi menjadi berapa, Cah? Ada 4, ada yang 3. Oke, ada yang bisa membantu saya? Oke, silahkan. Ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Oke, bagus ya. Jadi ada pencemaran air, ada pencemaran udara, ada pencemaran tanah, ada pencemaran suara. Nah, pencemaran suara ini yang jarang kita dengar ya. Nah, mungkin kita nanti sedikit banyak akan kita ulas ya, Terus apa lagi ya? Oke, karena kemarin kita sudah membahas tentang pencemaran air, ada yang bisa membantu saya dampak yang ditimbulkan kira-kira dari pencemaran air? Oke, silakan Luciana. Menurunnya kualitas air, menurunnya jumlah oksigen yang ada di dalam air sehingga bisa mematikan organisme yang ada di air, mengganggu kesuburan tanah, mengganggu produktivitas tumbuhan. Oke, good. Semuanya pintar semua ya di sini. Hafal semua, masih ingat apa yang sudah disampaikan pada pembelajaran minggu lalu. Nah, karena kita sudah mempelajari pencemaran air, nah nanti hari ini kita coba untuk mempraktekkan sesuatu di sini. Apakah itu? Kayaknya Tegar bertanya-tanya ini. Oke, saya punya PPT di sini. Kita hari ini akan sedikit membahas, tetap masih di pencemaran air ya. Perhatikan PPT yang sudah ada di depan kalian, di layar depan ya. Di sini ada 2 gambar. Kalau sampean perhatikan ada gambar apa? Nah, air keruh. Yang satunya di mana? Di bak sama airnya di sungai. Yang satunya di bak, yang satunya di sungai. Berarti di sini airnya gimana aja? Keruh. Selain keruh, berarti artinya kotor. Nah, slide kedua. Nah, di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan berdasarkan gambar yang sudah disajikan tadi. Ya, yang pertama,
Bagaimana pendapat kalian tentang gambar pada slide sebelumnya? Tadi sudah kalian jawab. Apa tadi? Airnya keruh, kotor ya, baik yang di bak maupun yang ada di sungai. Terus yang kedua, apakah di tempat tinggal kalian warna dari airnya sama seperti pada gambar di slide tadi? Ada yang ada yang tidak, karena setiap daerah itu berbeda ya. Setahu saya kadang memang airnya bersih tapi memang warnanya keruh ya, ada. Jadi jangan sampai ketika sampean main ke rumah teman kalian ketemu yang seperti ini, airnya kok kotor ya. Enggak, sebenarnya bersih, cuman memang karena mungkin ada sesuatu sehingga warnanya harus berwarna keruh di sini ya. Pada sama seperti di daerah saya, ada sebagian itu jernih, sebagian lagi agak keruh. Kalau tempat saya agak ke timur. Nah, terus yang ketiga, apa yang seharusnya kalian lakukan jika di lingkungan kalian terdapat hal seperti gambar slide tadi? Kira-kira apa yang mau dilakukan, Jah? Mau dibuang airnya atau bagaimana? Airnya satu sumur ya? Gimana ini? Nah, nggak mungkin dibuang. Berarti tandanya di sini harus bagaimana, Cah? Airnya dibersihkan. Terus airnya diapain, Gar? Tadi? Dilakukan tindakan biar bersih. Yang lain? Kira-kira? Cari solusinya. Oke, solusinya apa? Coba, Ovi. Solusinya apa, Ovi? Kira-kira? Menurut kamu? Pernah dengar filter air? Oke, sip. Bagus ya. Di sini berarti tadi kan saya sudah bilang juga, belum tentu air yang keruh itu kotor ya, aja. Mungkin bisa jadi karena memang keadaan ya. Jadi di sini untuk mensiasati agar lebih jernih atau lebih bersih, terlihat lebih bening ya. Nah, kita akan membuat seperti idenya Ovi nanti, membuat yang namanya filter air atau penyaring air sederhana. Nanti kita praktek sedikit aja ya. Nah, buat prototipenya. Nah, saya pengen tanya di sini. Nah, yang pertama, bagaimanakah keadaan sungai sumur yang ada di rumah atau lingkungan kalian? Bersih, jernih, atau yang maaf, agak keruh tadi? Yang jernih angkat tangan. Jernih, rata jernih ya. Ada yang keruh? Tidak ada ya. Alhamdulillah berarti. Lanjut, yang kedua, apakah air yang ada di lingkungan kalian layak atau tidak layak digunakan untuk sehari-hari? Kalau berdasarkan jawaban kalian berarti artinya apa? Layak ya. Nggak ada pabrik kan di sekitarnya? Nggak ada. Yang ketiga, pernahkah kalian menemui beberapa daerah yang airnya keruh? Pernah nggak? Pernah ya. Nah, ini tadi kasusnya yang tadi ya. Terus yang keempat, bagaimana cara agar air tidak berwarna keruh untuk kegiatan sehari-hari? Oke, berarti tadi sudah dijawab juga dari awal, menggunakan apa? Filter air atau penjernih air ya, sederhana saja nanti. Lanjut. Nah, di sini untuk pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu dengan model pembelajaran project-based learning, peserta didik mampu mengaitkan fenomena makhluk hidup dan lingkungan dengan keterampilan teknis sesuai dengan keahlian ya. Terus untuk indikator ketercapaian tujuan pembelajarannya yaitu ada dua. Yang pertama, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis penyebab, dampak, solusi, ya kan? Solusi dari pencemaran air, udara, dan tanah di sini. Kemarin sudah kita ulas sedikit untuk yang pencemaran air, berarti kita lanjut yang berikutnya, yaitu setelah berdiskusi, peserta didik mampu membuat alat penyaring air sederhana dengan baik dan benar. Nah, ini yang akan kita lakukan ya. Oke, lanjut. Nah, terus manfaatnya apa kalau kita bikin yang namanya penjernih air?
Nah, manfaatnya ini kan nanti kita belajar membuat prototipe atau intinya desain sederhana ya, yang nantinya ini bisa dikembangkan di masyarakat. Nah, kalau nanti berhasil, oh susunannya seperti ini loh yang bagus untuk penjernih air, nanti bisa dikembangkan untuk bentuk yang lebih besar lagi, bisa digunakan oleh masyarakat umum dan bermanfaat ya. Oke, di sini saya punya video, silahkan diperhatikan untuk pembuatan filter air atau penyaring sederhana ya. Silakan diperhatikan ya. Ini mungkin cukup agak lama. Silakan diperhatikan dengan sebaik mungkin. Salam sejahtera kita semua. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini saya akan memberikan pelatihan yaitu pembuatan alat penjaring air atau saringan air yang digunakan untuk memberikan air pemurnian. Ini bahan-bahannya sudah kita siapkan, kita sebutkan satu-satu. Pipa PVC paralel ukuran kaki tipe D dengan panjang 80 cm. Kemudian yang ini darurat atau kapas bulat. Kemudian pipa kain kita gunakan secukupnya. Kemudian galon lalat atau stopper 42 ukuran setengah in. Kemudian tutup clean out atau CO, tutup yang penyangga seperti ini. Ukuran kaki. Kemudian yang ini drop mati. Kemudian sambungan pipa T ukuran setengah in juga 2. Stopper luar dan dalam 2 pasang. Kemudian waterboard ukuran setengah in 2 buah. Nah ini polysil karet. Kemudian untuk bahan penjernihnya kita gunakan bahan yang mudah didapat, yaitu arang biasa. Ini sudah kita hancurkan karena ukuran alatnya besar. Kemudian yang ini pasir malang. Pasir malang itu bisa didapat di toko bunga atau ini menjadi media tanam bunga atau bonsai. Ini. Kemudian alat yang digunakan alat bor berikut mata bor seperti ini untuk batu bara. Kemudian bagasi pipa, meteran, dan kunci bahasa susu dan bahasa Inggris. Ya langsung kita praktekkan. Tahap pertama setelah pipa ini kita potong, itu kita ukur bagian atas, ini ukuran kita ukur. Bagian atas itu kita ambil ukuran 7,5 cm. Bagian bawah 4,5 cm. Nah setelah kita tanda seperti ini, kita lubangi. Setelah kita lubangi di bagian atas dan bawah, itu tahap selanjutnya adalah pemasangan tutup silikonat. Jadi kita nanti akan melakukan pemanasan atau pembakaran pada bagian atas, karena tidak semua pipa itu ada posisi bagian yang besar atau sambungan seperti ada pipa yang besar itu. Adalah pembuatan atau pembuatan instalasi pipanya. Ini pipa seperti ini.
ini. Kemudian ini seperti ini, Bapak bisa lihat hasil air setelah dan produksi air. Seperti ini budaya. Jadi air ini semakin lama proses air akan tetap bersih karena media filternya bersih. Ini masih akan bercampur bersetuju dalam air. Seperti ini ya. Sekarang kita tunjukkan cara bebas atau membuat endapan mengumpul. Jadi posisi keran itu posisi terbalik ya. Kalau itu posisi terbalik atau mau benar, atau mau benar, kita akan tunjukkan proses bebas atau endapan. Ini berapa? Kita tutup. Nanti yang keluar adalah air kotor. Jadi tidak perlu bongkar-bongkar lagi. Nah, seperti ini. Jika ini sudah dirasa dapat sudah nggak ada, kita proses nyaring lagi. Tutup. Ini nyaring. Nah, seperti itu. Cara kerja saringan air atau menghubungi air dari pipa kanal. Oke, ada pertanyaan. Jadi kalau atau media itu terlebih dahulu itu kan berapa lama? Itu karena yang kita gunakan adalah kanal biasa. Kemungkinan untuk kebutuhan rumah tangga itu sekitar 3 bulan. Kalau mau yang lama itu namanya karbonatif, harganya mahal. Sebetulnya sekitar 50.000, namanya karbonatif. Ini saya gunakan cara biasa, seperti biasa di 5.000 rupiah, atau 10.000, ini murah, lebih murah ini. Nah, itu ketika kalau gunakan sekitar 3 bulan, air tidak mampu menjadi jernih, itu artinya airnya kita ganti. Sudah enggak ada, ya. Sudah jenuh, tidak mampu mendidihkan lagi. Tapi kalau pasirnya tidak perlu ganti seumur hidup, cukup dicuci karena fungsinya hanya sebagai penahan lumpur. Ini dia apa? Pasirnya seumur hidup bisa dipakai terus. Kalau airnya yang harus ganti. Kurang ini sekitar 3 kilo untuk karbon aktif. Berarti perlu uang sekitar 150.000. Untuk pemakaian rumah tangga bisa 1 tahun. Nah, karbon aktif sekitar 3 bulan. Pokoknya indikatornya air sudah enggak jernih lagi. Itu pokoknya. Kalau arang nggak bisa Pak, karena bedanya karbon aktif sama arang itu bahannya mungkin sama dari batu kelapa mungkin. Cuma kalau karbon aktif, kalau arang itu dibakar biasa, jadi dibikin arang seperti itu aja. Tapi karbon itu proses pembuatannya menggunakan 2 cara. Yang pertama cara fisika, kemudian kedua cara kimia. Cara kimia ini kita gunakan bahan
Bentuknya menggunakan bahan kimia. Kalau dengan cara fisika itu dipanaskan menggunakan suhu sekitar 1000 derajat Celcius, makanya hasilnya mahal. Seperti itu. Caranya. Kelas, lagi kelas. Oke. Terima kasih karena Anda sudah ada pertanyaan. Ya, jangan lupa di subscribe. Oke. Oke, sudah ya untuk video untuk hari ini ya. Nanti tetap ada video lagi di di LKPD. Silahkan nanti di barcode lagi, di scan lagi di sini untuk melihat lebih rinci lagi untuk yang sederhana ya. Nah, di sini karena kita sudah melihat video tadi atau mengamati video, nah saya masih punya pertanyaan lagi di sini. Bu, banyak amat pertanyaannya. Ya, nggak apa-apa, kita kan proses belajar, ya kan? Nah, ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, nah, bagaimana desain filter yang baik? Nah, ini PR kalian atau yang harus kalian pecahkan. Nah, yang kedua ada bagaimana kinerja ya filter air berdasarkan prinsip filtrasi. Yang terakhir, bagaimana proses filtrasi pada air berdasarkan prinsip filtrasi. Nah, ini nanti akan kalian jawab di LKPD setelah kalian melakukan yang namanya praktik. Nah, di sini kan dari pertanyaan pertama sudah kelihatan ya bagaimana desain filter yang baik. Nah, di sini secara otomatis nanti saya bebaskan untuk membuat filter air yang terserah susunannya seperti apa. Nanti kira-kira kita cek bersama kelompok mana yang terbaik hasilnya berdasarkan komponen atau susunan bahan yang sudah kalian buat di sini. Ya, oke. Nah, sekarang saya bagikan untuk LKPD-nya. Nah, silahkan membuat kelompok lagi dan berkumpul, silakan. Sudah mulai ngantuk setelah mengamati video? Sebentar, kalau sudah mulai ngantuk kita yel-yel dulu ya. Nah, biar ngantuknya sedikit hilang. Ya. Semangat pagi. Semangat bisa. Kayaknya masih ngantuk. Sekali lagi. Semangat pagi. Semangat bisa. Oke, terima kasih. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Silakan pilih sendiri ya. Atau tetap kelompoknya seperti kemarin-kemarin. Boleh. Oke. Sudah ya? Kelompoknya sudah terbentuk. Untuk LKPD silakan dicermati dan dikerjakan ya. Satu. Oke. Rebutan. Oke. Silakan. Oke, silakan. Nah, silakan dicermati. Di sini ada scan barcode ya. Silakan dicoba untuk di scan dulu. Nah, ini untuk tambahan ya. Kalau tadi yang agak agak rumit, nah ini yang lebih sederhana. Silakan diperhatikan. Sambil ditunjukkan.
Yuk. Oke, silakan di sini. Ini nanti sampean kalian ya, kalian tolong membuat. Kita nanti kan maaf di sini kalian berdiskusi ya, menentukan desain dari filter air sederhana ya di sini. Nanti tolong hasilnya digambar, desainnya seperti apa, dan nanti susunan komponennya apa saja yang ada di dalam penyaring air sederhana kalian. Nah, yang menurut kalian itu yang terbaik. Nah, saya berikan untuk kertas HVS-nya satu-satu sambil dibuka barcode atau link yang ada di LKPD. Silakan membuat siapa tugasnya apa saja di situ, bagiannya bawa apa, bikinnya kapan. Nah, kira-kira 30 menit, 35 menit selesai ya, cukup? Iya kan, cuma desain ya. Habis desain berarti otomatis apa? Presentasi ya. Nanti tolong dipresentasikan per kelompok desainnya seperti apa yang kalian inginkan untuk prototipe dari penyaring air sederhana. Dan jangan lupa dibagi untuk tugasnya. Berarti kalau sampean membuat prototipe itu kan pasti bawa bahan kan, siapa saja yang bawa bagiannya atau bagaimana. Silakan kalau ada pertanyaan atau kesulitan, acungkan tangan dan bertanya. Iya, silakan ditulis saja di situ. Terus bahannya apa saja silakan ditulis ya. Kelompok. Oke, sudah silakan. Sudah dapat LKPD kan tadi? Udah, silakan dicermati untuk tugasnya, dilihat dulu untuk pembuatan yang lebih sederhana lagi untuk scan barcode-nya, dicek dan tolong dibagi ya tugas-tugasnya. Di sini kan sudah ada kan tabel-tabelnya, silahkan diisi dan dikerjakan. Ya. Kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan. Ya. Jangan lupa digambar, nanti dipresentasikan ya. Kalian milihnya seperti apa pengennya. Ayo Ril, Azril. Silakan dipahami dulu cara kerjanya atau langkah-langkahnya, apa yang harus dikerjakan dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan acungkan tangan dan bertanya. Ya. Ada yang bingung kan? Sudah dapat ini HVS ya? Oke, sudah. Oke, silakan. Untuk presentasi saya kira semuanya bisa maju ya, karena nggak terlalu rumit ya, saya kira nggak terlalu rumit, tinggal sampean cari sumber-sumber yang lain dari internet atau dari buku, silahkan nanti silahkan pilih yang terbaik menurut kalian, gambar, bagi tugasnya masing-masing dan presentasikan di sini ya. Hei, gimana? Ya, oke, silahkan didiskusikan mau yang pakai yang mana untuk filternya menurut kalian. Boleh browsing loh ya, silahkan. Nah, oke, bagi tugas sudah ya.
Bagi foto. Isinya bawa foto. Kayaknya pilih yang paling gampang ini. Yang pasti saya nanti nggak bawa apa sih tugasnya. Lah tugasnya Tegar apa? Nyimak. Oh, nyimak. Nyimak. Kok pinter sekali kan? Ayo Indah, jangan ngelamun. Jangan lupa. Halo Ovi. Sudah boleh. Wah, pinter gambar ini kayaknya. Nanti kalau sudah fix dipraktekkan, nanti dibagi tugasnya, siapa yang bawa foto, siapa yang bawa mau bikin yang apa, kayak apa. Kira-kira ini urutannya seperti ini. Nanti bawah spons, terus yang atasnya atas hijau. Pilihannya hijau, terus atasnya apa itu? Arang sama sabut kelapa, kerikil. Rencananya mau sebelah tambahin pasir di atasnya. Oke, baiklah. Nggak apa-apa. Wis suka-suka wis pokoknya. Coba-coba nanti. Mana yang paling bagus, paling jernih kan nanti kita lihat teman-temanmu itu bagus atau enggak, sama atau enggak hasilnya. Oh iya, penilaiannya juga nanti desainnya saya lihat loh ya, bagus atau enggak, estetik atau tidak ya. Enak dilihat mata enggak. Jangan-jangan semuanya terus batu, nah itu kan enggak estetik. Ya. Digabungkan seninya, ya, warnanya, oh kayaknya bagusnya kayak pelangi. Nah, zakat. Seberapa banget? Temenmu hilang ya? Iya. Hilang satu. Hilang satu. Yes. Makanya ini ya, hati-hati dijaga musimnya nggak tentu. Nggak tentu. Yes. Yang lainnya gambar sambil dibagi ya, tugasnya apa. Nah, biar lebih cepat. Oh. Oke, baiklah.
Sudah sampai mana, Sri? Gimana? Gimana cara mengerjakannya? Berarti ini kan nanti tidak mungkin selesai ya. Sampean juga belum bawa bahan. Nah, minggu depan kita kan baru praktek ya, bikin penyaring airnya. Nah, ini sampean bikin perencanaannya dulu. Berarti sampean pas cari alat dan bahan, ini kan tugasnya sudah dibagi kan? Sudah jelas. Nah, siapa yang bawa A, B, C, D, E, ya kan? Nah, di sini pencarian alat dan bahan kira-kira mau hari keberapa? Mau besok atau besoknya lagi? Kalau besok berarti hari pertama. Nah, itu cari bahan, bagi tugas, ya kan? Umpama Rifa bawa serabut kelapa, berarti besok harus cari. Terus pengerjaan proyek. Nah, untuk pengerjaan proyek itu nanti untuk minggu depan, karena hari ini kita belum siap. Berarti pencarian alat bahan berarti mulai hari pertama sampai sebelum kita praktek. Bisa dipahami ya? Ini nanti dilanjutkan setelah kita melakukan praktek. Tinggal centang-centang aja. Gimana? Boleh, itu beli biar temenmu nanti kelihatan, ya. Pakai pulpen aja, nggak usah takut. Itu kan ada sedikit materi kan, materinya, fungsinya apa sudah ada, tinggal seumpama saya nambah bahan, tolong dicari untuk fungsinya apa. Saya pengen nambah ini tuh, anggap aja ada hijau. Nah, kalau pengen tambah hijau, di sini kan nggak ada hijaunya fungsinya apa, dicari. Ya. Yo, ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang bingung? Bentar. Oke. Ini hari ke berapa ya kan? Nah, hari ini kan sampean belum bawa bahan kan? Berarti otomatis kita prakteknya minggu depan. Nah, berarti di sini sama sudah bikin tugas atau belum tadi? Nah, cek gambar toh. Ayo, cek gambar aja. Sudah atau belum? Ya, tugas, bagi-bagi tugas nanti. Oh, yang cari bahan ini siapa? Nanti yang sudah. Oke, sudah. Kalau sudah, ya berarti ini diisi no sayang. Nah. Kalau masih takut ngisi di LKPD, dicoret-coret dulu pakai kertas, nggak apa-apa. Si A, nanti kamu bikin ini, bawa ini, kamu cari ini. Si B, nanti kamu yang motongin ini. Terserah kalian kan, silahkan dikoordinasikan, dibagi tugasnya masing-masing. Kamu bisanya apa? Terus ini, tadi kamu kan tanyanya ini. Nah, bingung kan? Ini tugas, cukup dicentang-centang saja, ya. Nah, pencarian alat dan bahan. Nah, karena berhubung kita baru minggu depan untuk pembuatan filternya di sini, ya. Berarti tugasnya ini pencarian alat dan bahan secara otomatis dikerjakan kapan? Mulai dari hari ini, besok, ya besok hari pertama, ya besok sampai di. Nah, begitu juga. Ya kan? Halo. Iya, kok wis lemes iki? Wis ngantuk. Oh, sakit. Mau ke UKSM? Nah, gimana? UKS saja nggak apa-apa.
Masih kuat? Kuat enggak? Kalau enggak, Tiara? Kalau enggak kuat ngomong loh ya. Nanti takutnya malah tambah ini, tambah sakit. Ya. Ditebelin pakai pulpen enggak apa-apa. Biar kelihatan nanti. Kalau pakai pensil warna. Enggak apa-apa, silakan. Bawa. Oh, kayaknya memang sudah siap nih. Boleh, silakan. Biar kelihatan. Ada kesulitan? Jauh ini enggak sih? Enggak ya, gampang ya. Semuanya mudah. Kenapa enggak? Kok senyum-senyum terusin dah. Ayo kelompoknya Pandu sampai mana? Sampai yang membawa botol di atas. Sudah. Terus? Sudah. Mana? Sudah masuk ke desainnya belum? Belum. Nah, oke, silahkan. Ayo, segera dipilih desainnya. Yuk didiskusikan loh, Cahayu. Udah cantik, pilih dari berbagai sumber. Oke, ya silakan. Kalau mau pengennya tadi dapat browsingnya itu, ya silakan digambar itu sesuai kesepakatan kelompok kalian. Ya. Apa? Wes ngantuk? Enggak ya. Baru jam berapa ini? Masih setengah siang. Ya, oke, silakan digambar salah satu yang mewakili. Nanti dipresentasikan, boleh ditebeli pakai pulpen. Kalau ada yang bawa pensil warna atau spidol, silakan. Oke. Tadi kayaknya kelompok sebelah ada yang pakai pensil warna. Iya. Pinjem nggak apa-apa nanti kalau mereka sudah selesai. Ya. Halo Mas Raful, paling ganteng sendiri di sini. Cowoknya satu. Sudah dibagi tugasnya? Sudah. Nanti ditebelin ya, biar kelihatan kalau pas presentasi. Wes, sudah siap. Estetik sekali ya. Nah, ada pertanyaan enggak? Ada yang masih bingung? Enggak ya? Sambil diperhatikan langkah-langkah berikutnya, kira-kira tugasnya apa itu? Masih banyak tampil ya. Bisa isinya? Ini ya Pak Manda dicoba. Berarti hari? Berarti targetnya kelompokmu sehari 2 hari sudah selesai ya, sudah semua mengumpulkan. Terus tadi kan di video kan dibersihkan, kapan mulainya? Kira-kira kalau sudah dapat ya langsung dibersihkan. Takutnya kan musimnya kayak gini. Nah kalau enggak ada, umpama ini kan kita bikinnya kan minggu depan, ya kan, masih cari bahan dulu. Jangan sampai kalau sudah dapat bahan, jangan ditunda-tunda untuk membersihkan, ya. Nanti takutnya pas membersihkan, anggap aja ini kan rekaman Rabu baru membersihkan kan takutnya mendung. Nah, malah lembab. Gimana? Ayo, pengamatan dan pengujian hasil. Berarti dia kan kalau pengamatan dan pengujian berarti sudah jadi kan? Berarti ya kan? Berarti kalau sudah jadi kita baru mulai bikinnya kapan? Kan minggu depan ya. Iya.
Berarti kita fokusnya untuk minggu ini mencari bahan, terus membersihkan. Pulang kalian kan suka sore-sore, jadi diusahakan nyicil satu-satu. Masih setengah jadi. Sudah mulai mengantuk? Enggak ya? Asdil kayaknya ngantuk. Boleh ya sambil berdiri atau apa, gimana gerak atau apa biar enggak ngantuk. Ya. UKS. Ya, Rah. Apa? Beneran? Biar bisa istirahat ya. Dari rusak kemarin. Sakit apa tuh sama? Sakit apa? Ini kemarin. Kamu apa, Dir? Sakit di bagian apa? Apa? Panas ya? Coba sama minta obat penurun demam, paracetamol atau apa tuh? Oh sudah? Sudah. Ke UKS kan dok? Terus tambah parah sakitnya. Nanti kalau presentasi nggak usah maju ya. Ya, jadi masih bingung? Wah, saya nggak bingung. Masih setengah jadi semua. Masih agak panjang. Tahu. Gambarnya sampai mana? Nanti presentasikan lo ya. Satu jam 10 menit.
Ya. Sambil dilihat ya, perintah berikutnya. Nah, ya. Ya, ya. Sampai mana? Sudah hampir jadi. Cantik. Bagus. Oke, sudah yang sebelah sini sudah setengah jadi. Bentar lagi ini. Oke. Kurang dikit lagi ya. Oke, kurang seberapa sih? Oh, masih tinggal nutup ya. Iya, silakan. Lima menit, 10 menit lagi sudah ya, cukup ya saya kira, karena sepertinya sudah mulai mendekati finish. Jangan takut untuk mewarnai.
Sudah tidak ada kesulitan? Nah, ya. Dengan perencanaan, gambar, presentasi. Hari ini. Minggu depan praktek sama evaluasi. Berapa persen? Sebelah sini. Kenapa? Gak apa-apa, bagus kok. Udah selesai. Oke, kelompok sini sudah selesai. Sudah. Sudah. Yang belum? Angkat tangan, kelompok mana yang belum? 1, 2, belum. Oke, cantik sekali. Mas, sini. Sambil dia gambar. Sudah, silakan dicermati. Tugasnya dilihat dulu untuk pembuatan yang lebih sederhana lagi, scan gambarnya, cek, dan tolong dibagi ya tugas-tugasnya. Kita sudah ada kan tabel-tabelnya, silakan diisi dan dikerjakan. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Jangan lupa digambar, nanti dipresentasikan. Satu menit lagi. Oke, 1 menit lagi ya, cukup. Siap nggak siap harus presentasi ya. Oke. Ayo ditulis dulu, kurang dikit. Biarin saya.
Oke. Oke, cukup untuk hari ini. Untuk buat desainnya atau desain prototipe dari penyaring air, silahkan tanpa harus saya tunjuk, siapa yang mau mempresentasikan hasil kerjanya dulu. Kelompoknya siapa kira-kira yang mau mempresentasikan hasilnya? Duluan, kelompoknya Ovi, Tegar, atau punyanya sini. Nah, Riva atau Arfian, kelompoknya Arfian duluan. Atau yang mana? Yuk. Oh iya, Pandu. Ya, atau Pandu dulu, silahkan. Yuk. Siapa yang mau duluan? Yang maju duluan berarti nilainya plus, ya. Ana lebih dulu. Ya. Oke, silahkan kelompoknya Tegar duluan. Mutiara di ini ya, duduk aja, kurang sehat. Nah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tanpa basa-basi, berdirinya kelompok saya di sini ya bukan karena nggak dapat kursi, tapi kelompok kami ini mau presentasi tentang perencanaan penyaring air sederhana. Menurut kelompok kami, penyaring sederhana yang efektif untuk digunakan menyaring air agar air berubah menjadi lebih bersih dari awalnya, yaitu penyaring air yang terbuat dari seperti ini dengan susunan yang pertama boleh disebutkan, Nova? Terdiri dari yang paling atas yaitu pasir, terus bawahnya arang, terus bawahnya itu batu kecil, dan paling bawah sendiri yaitu batu besar atau koral. Oke, dan kelompok kami juga telah membuat perencanaan pembagian tugas. Yang pertama, Nadia akan membawa botol, dan Nova Fitria akan membawa arang, Sela akan membawa batu kerikil, dan saya sendiri, ya masa nggak bawa apa-apa. Saya akan membawa batu koral atau batu besar yang bagian bawah ini. Endah akan membawa pasir, dan Wulan yang sedang terduduk di sana akan membawa pisau. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan tentang perencanaan penyaring air yang akan kelompok kami buat untuk minggu depan. Jadi akan saya tutup. Gimana? Oh iya. Ada apa tidak ini pertanyaan? Mumpung masih di depan loh. Tidak ada, oke, silakan ditutup untuk presentasinya. Oke, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Dan jikalau ada kelebihan dari presentasi kelompok kami ini, itu pasti dari saya. Kalaupun ada kekurangannya, itu pasti berasal dari teman-teman saya ini. Enggak. Oke, cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan. Iya. Oke, silakan dilanjutkan oleh kelompok yang lainnya. Ada yang mau maju duluan? Ovi, Arfian, atau kelompoknya ini Pandu, atau kelompoknya Asril? Siapa yang mau duluan? Oh, Asril dulu. Tadi ada suara Asril dulu. Iya, silakan. Kelompoknya Asril, silakan maju. Ipa, Asril, dan kawan-kawan. Ayo ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akan mempresentasikan tentang proyek kami, yaitu contohnya ini. Tentang saya akan dibacakan oleh Rena. Perencanaan alat dan bahan dari kelompok kami yaitu botol bekas aqua, batu kerikil, ijuk, pasir, dan gunting. Dan pembagian tugasnya ada Selvia dan Reni yang membawa botol, Riva yang membawa ijuk, Azril membawa pasir, Naswa membawa kerikil, dan saya sendiri membawa gunting. Susunan pertama yaitu nanti yang di atas sendiri diisi air kotor, yang di bawahnya diisi pasir, yang di bawahnya kerikil, dan di bawahnya lagi ini ijuk. Setelah itu nanti akan ada hasil penjernihannya. Iya, berbeda. Susunan. Ya udah. Atau Bawahnya sendiri itu batu koral atau batu besar? Ijuk. ijuk. Terima kasih. Kalau memang tidak ada pertanyaan, silakan dihadiri dan dilanjutkan oleh kelompok selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa yang mau maju setelah kelompoknya? Oke, kelompoknya Ovi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang pembuatan filter atau penjernihan air sederhana menurut kelompok kami. Perencanaan pembagian tugas. Saya kebagian untuk membawa spons dan ijuk. Mutiara Santoso membawa arang, Rizka Amelia membawa botol, dan Siti Amelia membawa sabut kelapa, sedangkan Mas Roful membawa pasir dan kerikil. Desainnya seperti ini. Jadi di bawah sendiri ada spons, nanti atasnya spons ada ijuk, lalu di atasnya lagi arang, sabut kelapa, pasir, dan kerikil. Ini contoh tahapannya dan urutannya seperti ini. Apakah ada yang dipertanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan dari presentasi atau model prototipe yang sudah ditampilkan oleh kelompoknya Novi dan Tiara di sini? Apakah ada teman-teman? Apakah ada yang kurang jelas? Ya, komponennya lebih banyak. Oh, komponennya lebih Banyak. Kamu pilih itu. Tadi sih awalnya nggak ada pasirnya, tapi kan kira-kira mungkin kalau ditambahin pasir lebih hasilnya lebih jernih lagi. Ada yang mau ditanyakan lagi, Mas?
Kalau tidak ada, bisa dilanjutkan ke kelompok yang lainnya. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompoknya Pandu tadi sudah mengajukan diri. Yuk. Berarti terakhir kelompoknya Alfian. Mana? Masih tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyaringan air sederhana, yaitu sebagai gambar ini. Ini. Di sini. Ini. Di sini ada kerikil apa? Kerikil besar. Iya, terdiri dari susunan penyaringan air ini terdiri dari kerikil besar, kerikil kecil, pasir, dan ijuk. Bagian yang membawa bahan dan alat adalah yaitu botol Okta dan Melisa, pasir Maike, pisau Neha, ijuk Laila, kerikil Winner, bagian merancang botol Pandu. Gimana? Apakah ada pertanyaan? Iya. Karena sudah ada batu dan kerikil besar. Iya, kenapa kamu ngambilnya? Itu kan susunannya banyak dari kerikil, ada Kerikil besar. kecil, pasir, hijau. Kenapa kok banyak sekali komponen yang dari bahan-bahan? Karena lebih mudah menyaring, kata Pandu. Oke, kata Pandu lebih mudah menyaring. Nanti kita buktikan ya, kira-kira Ya, lebih mudah atau lebih sulit. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Sudah katanya Anda tidak. Oke, silakan ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Pandu dilanjutkan terakhir kelompoknya. Pembukaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan menjelaskan filtrasi atau penyaringan air menurut kelompok kami. Jelasnya. Berikut susunannya. Urutannya, jelasnya urutannya. Paling bawah jerami, ijuk, pasir, kerikil kecil, kerikil besar, dan arang. Untuk pembagian tugas, saya membawa jerami, Novida membawa botol, Safira membawa kerikil, Naufa membawa ijuk, Luciana membawa pasir, Zahra, arang, dan pisau. Apakah ada pertanyaan? Penutup. Jerami itu damen. Dia damai. Terus nyapa? Kok jawab aku? Untuk jawabannya, kira-kira ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya semuanya sudah maju ya. Saya perhatikan sepertinya semua rancangannya berbeda ya. Sekilas kok berbeda, tapi saya kurang ini nanti kita lihat minggu depan apakah memang benar-benar berbeda untuk setiap kelompoknya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak tentang kegiatan hari ini? Masih ada yang kurang dipahami, kurang dimengerti atau bagaimana? Alhamdulillah banyak pahamnya ya. Oke, tidak ada pertanyaan berarti di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti saya ingin bertanya ke kalian seperti biasanya ya. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini menurut kalian? Nah, kita kan setiap hari selalu kalau kita ketemu kan pasti kelompok. Bagaimana? Terutama yang hari ini. Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Ada yang mau? Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Oke, sebentar ini dulu. Seru dan sedih. Seru? Menyenangkan. Seru dan menyenangkan. Kira-kira serunya di mana? Penyaringan air. Terus? Lebih tahu tentang penyaringan air. Selain itu apa lagi? Oke. Yang lain selain seru, kira-kira pembelajaran hari ini itu bagaimana sih? Penasaran sih Bu. Lebih penasaran karena belum praktek langsung. Yang efektif itu penyaring yang berhasil itu yang bagian mana? Oke, ternyata Tegar itu curious ya. Nah, penasaran orangnya. Suka penasaran apa sih? Kelompoknya Pandu kira-kira mau berpendapat? Belum ya, belum. Masih bingung dengan banyak pasirnya tadi ya. Oke. Kelompoknya Ovi mau berpendapat bagaimana pembelajarannya hari ini? Belajar untuk membuat, apalagi kalau udah praktek pasti kan Lebih seru ya. Oke, apalagi gambar-gambar ya. Kayaknya lebih suka gambar ini. Kelompoknya Azil mau berpendapat hari ini bagaimana? Lebih bisa memahami apa Azril? Penyaringan filter air dengan
limbah pencemaran. Oke, berarti lebih penasaran ke ini ya, untuk fungsinya ya nanti. Oke, nah ada hambatankah hari ini? Tidak ya, tidak ada sama sekali. Saya lihatnya juga kalian juga gambarnya juga asik, ya kan? Malah ada yang siap sudah bawa pensil warna. Apakah hari ini ada kelas kesenian? Oh, tas ajaib katanya. Oke. Berarti sudah menyenangkan, tidak ada hambatan, kayaknya sudah ready semua. Oke. Untuk hari ini cukup ya. Maaf. Tolong untuk minggu depan lebih dipersiapkan lagi karena kalian sudah membuat perencanaan, sudah membuat desainnya, sudah menjadwalkan dan membagi tugas masing-masing ya, siapa yang bawa bahan dan alatnya. Tolong yang bertugas dipersiapkan dengan baik ya. Jangan lupa bahan-bahannya dibersihkan sesuai dengan video yang sudah dicontohkan tadi ya. Nah, jangan sampai baru ngambil dadak. Nah, itu kan nanti kan kotor juga nanti berpengaruh ke hasil penyaringan kalian. Jadi usahakan bersih ya semuanya. Kalau bingung steril ya. Oke, cukup untuk hari ini. Besok minggu depan harus benar-benar disiapkan ya. Saya ingatkan lagi. Tidak ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Kalau cukup, silakan ketua kelas atau yang mewakili untuk memimpin doa hari ini. Oke, silakan. Semuanya bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan dan selalu jaga kesehatan. Ini sudah 3 siswa yang tidak masuk ya karena sakit. Nah, ini juga ada satu yang kurang sehat juga ya, tapi tetap maksa. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.